rekan-rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus. Injil yang baru kita dengarkan sering diberi judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Namun Injil ini bisa diberi judul yang lain. Perumpamaan tentang Bapa yang baik hati atau perumpamaan tentang Bapa yang berbelas kasih. Karena perumpamaan ini sangat ditonjolkan kebaikan hati Bapa yang luar biasa kepada anaknya. Perumpamaan ini disampaikan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut karena Yesus bergaul dan makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Menarik bahwa dalam perumpamaan ini kita melihat adegan demi adegan yang memang menarik sekali untuk direnungkan. Anak bungsu rupanya belum menikah, dia menuntut warisan yang menjadi bagiannya. Dengan tuntutan ini atau pembagian warisan itu, dia ingin hidup bebas di perantauan. Kesalahan dia bukan karena meninggalkan rumah bapa. Karena sebagai anak bungsu, dia berhak untuk pergi merantau, mengadu nasib. Kesalahannya ialah bahwa setelah pergi dari rumah bapa, dia menghamburkan kekayaan bapaknya dengan hidup berfoya-foya. Ya, dalam kata-kata anak sulung, dia berfoya-foya dengan pelacur-pelacur. Dan akhirnya dia melarat. Herannya bapa tidak memberi pesan apa-apa. Tidak ada nasihat sama sekali ketika dia pergi. Mungkin untuk memberikan anak bungsu ini kebebasan yang penuh. Dan kehidupan yang bebas itu membuat dia jatuh sangat dalam seperti orang kafir karena dia sampai memelihara babi. Padahal bagi orang Yahudi itu memelihara babi itu hanyalah orang-orang kafir. Sementara bagi kita malah orang Yahudi tidak boleh makan daging babi. Tapi bagi kita itu babi paling enak ya, makan paling enak, apalagi babi guling. Lalu dalam kemelaratan yang menyedihkan itu, akhirnya si bungsu ingat akan rumah bapaknya. Dia menyadari diri, menyesal dan kemudian mengakui dosa-dosanya. Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan kepada Bapa. Dengan sikapnya, dia tahu bahwa dia bukan saja berdosa kepada Bapa, tetapi juga kepada Tuhan. Maka dia tidak mengharapkan jika ia kembali ke rumah bapa, dia memperoleh status sebagai anak, melainkan sebagai orang upahan. Karena ia sadar dan mengerti akan cinta bapa, dia tetap berani pulang ke rumah bapa. Dia kembali kepada saudaranya, meskipun saudaranya tidak mau menerima dia. Bagaimana sikap bapa ketika anak ini pulang? Bapa menerimanya dengan kegembiraan. Ini ditunjukkan dengan berlari. Mana mungkin bapak-bapak di timur ini, di bangsa timur itu, lihat anak yang kurang ajar ini berlari, ya, menjemput dia. Saya kira bakal tidak ada.
Lalu tindakan memeluk, mencium bukan cuma tanda salam selamat datang, tetapi tanda pengampunan. Selanjutnya pemberian hadiah-hadiah, jubah, cincin, sepatu, lembu tambun untuk pesta dari Bapa. Ini semua mengungkapkan pengampunan dan pengangkatan kembali anak ini, anak bungsu sebagai anak. Dia diperlakukan bukan sebagai hamba atau orang upahan, melainkan sebagai anak yang terkasih. Inilah tanda kebaikan hati Bapa. Dan Bapa memberi alasan mengapa semua anggota keluarga harus bergembira, berpesta. Karena anak ini telah mati tetapi hidup kembali, hilang tetapi ditemukan kembali. Rekan-rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudari, komunitas HHO yang hadir pada kesempatan ini yang saya kasihi. Tentu saja bagi kita jelas, Bapa dalam perumpamaan adalah Allah sendiri yang berbelas kasih, yang maha pengampun. Sedangkan anak hilang yang kembali ke rumah Bapa adalah orang berdosa yang bertobat. Maka perumpamaan ini melukiskan secara tepat dari suatu pertobatan. Bertobat berarti pulang kembali kepada Allah. Membangun kembali hubungan yang telah putus dengan Allah, dengan sesama saudara, dan dengan lingkungan sekitar. Jika dosa telah memutuskan hubungan tersebut, maka melalui pertobatan, kita memperbaiki hubungan yang sudah terputus itu. Bertobat bukan hanya sekedar melakukan upacara-upacara yang biasa kita praktekkan. Harus lebih dari itu. Bertobat adalah perubahan sikap batin ke arah yang lebih baik. Bertobat berarti kita kembali rukun dengan Allah, mentaati kehendak dan perintahnya. Juga rukun dengan sesama saudara, berdamai dengan sesama, saling mengampuni, saling membantu. Juga rukun dengan lingkungan dan dengan diri sendiri. Perlu kita sadari bahwa dalam perumpamaan ini ada dua anak yang hilang. Bukan saja anak bungsu yang hilang, tetapi juga anak sulung pun hilang. Anak bungsu durhaka karena lari dari rumah Bapa. Anak sulung tidak melarikan diri dari rumah Bapa, tetapi hatinya jauh dari Bapa dan dari adiknya. Ternyata anak sulung tidak mengenal hati bapaknya yang maha pengampun. Ia tidak dapat menerima pengampunan yang diberikan Bapa kepada adiknya. Sepertinya dia terpisah dari bapaknya dan hidup dalam dunia dendam dan cemburu. Ia marah karena adiknya diterima Bapa dengan kegembiraan dan pesta. Maka di sini jelas-jelas dia membenci adiknya. Maka dia tidak menyebut adiknya sebagai saudaraku, melainkan dia katakan itu anakmu. Ia marah karena Bapa yang berbelas kasih dan maha pengampun. Anak sulung adalah simbol dari orang-orang yang secara lahiriah kelihatannya dekat, baik dengan Allah. Tetapi sebenarnya hati mereka jauh dari Allah. Anak sulung adalah lambang dari manusia yang suka menghakimi orang lain dan tidak mau mengampuninya. Jadi keduanya baik anak bungsu maupun anak sulung perlu kembali ke rumah Bapa. Kembali rukun dengan Bapa,
dengan sesama saudara, dan dengan lingkungan. Demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua perlu pulang ke rumah Bapa karena kita sadar bahwa kita sering jatuh ke dalam dosa. Mungkin seperti anak bungsu, karena kita melakukan banyak kesalahan, kekurangan, dan dosa terhadap Tuhan dan sesama. Mungkin kita seperti anak sulung yang dekat dengan rumah Bapa, yang rajin ke gereja, rajin berdoa, tetapi tidak mau mengampuni sesama kita. Lekas iri hati, lebih suka membalas dendam dan menghakimi sesama saudara. Kalau kita kembali ke rumah Bapa, saya yakin Bapa akan menerima kita dengan senang hati karena Ia berbelas kasih dan Maha Pengampun. Dan bila kita sadar kita orang-orang berdosa yang membutuhkan pengampunan, maka saya yakin sakramen tobat atau tempat-tempat pengakuan di gereja itu tidak pernah sepi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kembali ke rumah Bapa berarti kita mau memperbaiki hidup kita dengan Tuhan dan sesama. Semoga Tuhan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian harapan Nabi Mika dalam bacaan pertama. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita menggunakan masa Prapaskah ini untuk mempersiapkan diri bagi Paskah dengan berdamai dengan sesama dan dengan menerima rahmat pengampunan yang disiapkan Allah bagi kita dalam sakramen pengampunan. Semoga kita semua dapat berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama. Amin.